Assalamualaikum, selamat pagi kelas 11 IPA. Kita kembali lagi di pelajaran matematika minat bareng Ibu, tapi masih dalam keadaan online. Dan Ibu harap meskipun kita masih online dan belum tatap muka sama sekali, Ibu harap kalian tetap semangat ya. Jangan sampai kendor semangatnya dan jangan sampai turun nilai-nilainya di semester 2 ini. Baik, tanpa berlama-lama, Ibu akan mulai. Vektor, kita ke pengertiannya. Vektor itu apa sih? Vektor adalah besaran yang memiliki arah. Sebenarnya setahu Ibu, materi ini sudah pernah kalian pelajari di fisika semester 1 tentang vektor. Nah, ini juga sama, di matematika juga ada vektor dan artinya pun sama. Vektor itu adalah besaran yang memiliki arah. Jadi seperti kecepatan, jarak, nah itu kan dia memiliki arah. Apakah kecepatannya ke arah timur, ke arah selatan, atau jaraknya ke arah timur, ke arah selatan, atau kemana. Nah terus bedanya kalau misalnya di matematika ini lebih banyak dihitungan ya dibandingkan di fisika. Setelah ke pengertian, kita ke penulisan. Misalnya di sini ada tanda panah, anak panah A, B. A di sini merupakan titik pangkal dan B di sini merupakan arah panahnya atau arah tujuan vektornya. Oke, ini disebut sebagai vektor AB dengan tanda panah di atasnya. Kenapa AB? Karena dimulai dari A dan diakhiri dengan B. Lalu kalau seperti ini, nah ini kan titik pangkalnya B, terus tanda panahnya di A, berarti jadi namanya vektor BA. Oke. Terus yang namanya vektor ini kan yang namanya besaran, berarti dia punya nilai dong. Nah, misalnya di sini ada diagram kartesius, terus Ibu contohkan satu aja diagram vektor AB. Nah, di sini vektor AB dimulai dari titik pangkalnya 0, terus tanda panahnya berakhir di X-nya 4, Y-nya 5. Berarti ini bisa kita tulis sebagai vektor AB sama dengan 4,5. Atau bisa dituliskan secara ke bawah, yaitu 4, 5. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai 4I dan 5C. Terus kalau misalnya ini kan vektor di ruang 2 atau sebuah bidang. Nah, kalau misalnya nanti gambar vektornya di suatu ruangan, di sini berarti ada sumbu X, ada sumbu Y, sama ada sumbu Z. Nanti tinggal kalian tambahkan. Misalnya sumbu Z-nya 6. Berarti nanti 4, 5, 6. Atau ke bawah 4, 5, 6. Atau jadinya 4I ditambah 5J ditambah 6K gitu ya. Terus satu lagi. Di sini ada vektor yang arahnya berlawanan, namanya vektor B. Nah, kalau misalnya cuma ditulis satu huruf, kita tulisnya kecil ya, huruf kecil. Nah, ini kalau kita lihat ke arah kirinya 5. Karena ke arah kiri berarti dia nilainya negatif. Berarti ternyata negatif 6. Terus ke arah atas dia 6 juga. Berarti kalau kita tuliskan vektor B sama dengan negatif 6,6. Lalu vektor B juga bisa kita tuliskan sebagai negatif 6, terus ke bawahnya 6. Atau juga bisa kita tuliskan sebagai negatif 6I ditambah 6C. Paham ya? Jadi seperti titik X, terus titik Y, titik X, titik Y, ini titik X, ini titik Y. Selanjutnya yaitu ke menggambar. Oke, menggambar jumlah dan selisih vektor ini persis seperti yang sudah kalian pelajari di fisika semester 1. Nah, untuk menggambar ada 3 cara. Yang pertama dengan cara segitiga, terus dengan cara poligon, dan yang terakhir dengan cara jajar genjang. Untuk jajar genjang dan cara segitiga ini dilakukan jika vektornya hanya ada 2. Tapi kalau misalnya vektor yang dihitung lebih dari 2, maka lebih baik menggunakan vektor poligon. Dan untuk 2 vektor sebenarnya lebih gampang juga digambar dengan menggunakan segitiga. Tapi kalau kalian juga nyaman dengan menggambar cara jajar genjang, ya boleh, silahkan saja.
Di sini Ibu contohkan ada 3 vektor dengan arah yang berlawanan, yaitu ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Pertanyaannya adalah, yang pertama, bagaimana hasil dari atau gambar dari vektor A ditambah vektor B? Maaf ya, ini harus ada tanda panahnya, ini harus ada tanda panah di atasnya. Oke, yang pertama, kalian gambar dulu vektor A yang arahnya ke atas dengan kemiringan yang sama dan dengan panjang yang sama juga. Lalu karena ditambah B, berarti tinggal kalian gambar lagi B. Nah, dilanjutkan dari ujung A. Kalau sudah, berarti resultannya adalah dari titik pangkal sampai titik akhir, yaitu seperti ini. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau misalnya ada vektor B dikurangi C bagaimana? Nah, di sini kan vektor B nilainya positif. Berarti arahnya sama vektor B. Oke, ke arah kanan. Tapi karena di sini dikurang, nanti arahnya vektor C menjadi kebalikan. Jadi seperti ini. Nah, ini artinya dikurangi C. Nah, kalau sudah ya tinggal kita gambarkan resultannya. Ditarik dari titik pangkal sampai titik akhir menjadi seperti ini. Lalu, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, bagaimana jika misalnya vektor A dikurangi vektor B ditambah vektor C? Nah, ini kan ada 3. Karena ada 3, berarti kita pakai cara poligon. Yang pertama kita gambar dulu vektor A. Nah, karena vektor B ini dikurang, aduh ini terlalu jauh ya. Karena vektor B ini dikurang, berarti yang tadinya arahnya ke kanan, jadi kebalik ke arah kiri. Jadi seperti ini. Nah, lalu ditambah dengan vektor C dengan arah yang sama, berarti arah ke bawah, agak miring. Nah, terus resultannya gimana? Kan tadi titik pangkalnya di A dan titik akhirnya di C, berarti ini jadinya seperti ini. Gampang ya untuk menggambar jumlah dan selisih vektor. Dan selanjutnya yang terakhir, yaitu panjang vektor. Oke, panjang vektor. Contoh, di sini ada vektor AB dengan titik A-nya X1, Y1, dan titik B-nya X2, Y2. Untuk panjang vektor, ini kan namanya vektor AB ya kan? Nah, panjang vektor itu ada simbol seperti tanda mutlaknya. Nah, ini adalah arti dari panjang vektor AB. Untuk caranya sama seperti mencari panjang garis yang kalian pelajari di SD. Yaitu X1 dikurangi X2 kemudian dikuadratkan, ditambah Y1 dikurangi Y2 kemudian dikuadratkan. Terus diakarin deh. Ini adalah panjang vektor AB. Atau bisa juga dengan cara panjang vektor AB sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, contoh. Di sini jika A 3,5 dan B 2,6, artinya titik A ini dimulai dari 3,5, kemudian titik B ini dari 2,6. Kemudian ditarik garis ke masing-masing titik dan tentukan panjang vektor AB-nya. Nah, ini kan berarti karena ada 2 titik, berarti ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Berarti kita pakai rumus yang mana? Rumus yang panjang. Maka panjang vektor AB sama dengan akar X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 2. Berarti akar 3 dikurangi 2 dikuadratkan. Ditambah Y1-nya 5, Y2-nya negatif 6. Berarti menjadi 5 dikurangi negatif 6. Lalu dikuadratkan. 3 dikurangi 2, 1. Berarti akar 1 kuadrat. Ditambah 5 dikurangi negatif 6. Negatif ketemu negatif jadinya positif ditambah. Berarti 5 ditambah 6, 11. Berarti 11 kuadrat. 1 kuadrat itu 1, 11 kuadrat itu 121. Berarti ketika dijumlahkan hasilnya akar 122. Maka panjang vektor AB adalah akar 122. Gampang ya? Persis seperti mencari garis. Selanjutnya,
Panjang vektor A sama dengan 2I dikurangi 6J adalah, nah berarti ini kan 2 adalah X, negatif 6 adalah Y. Berarti kita pakai rumus yang pendek. Panjang vektor A sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sudah, kita tinggal masukkan. X-nya adalah 2, Y-nya adalah negatif 6. Berarti 2 kuadrat ditambah negatif 6 dikuadratkan. 2 kuadrat 4, negatif 6 kuadrat 36. Berarti 4 ditambah 36 adalah akar 40. Kemudian kalau misalnya ini bisa kita sederhanakan bentuk akarnya menjadi 2 akar 10. Kalau kalian lupa 2 akar 10 dari mana ya, silakan kalian lihat lagi materi eksponen di semester 1 menyederhanakan bentuk akar ya. Lalu contoh yang terakhir adalah jika vektor U sama dengan 1, negatif 3, 2 dan vektor V sama dengan 1, 1, 0, maka nilai panjang vektor U ditambah vektor V dan panjang vektor U ditambah panjang vektor V. Nah, apa sih bedanya dua soal ini? Jadi, kalau soal yang pertama, panjang vektor U ditambah vektor V. Ini artinya kalian jumlahkan dulu vektor U dan vektor V. Baru kalian hitung panjangnya. Nah, kalau yang soal kedua, ini artinya kalian hitung dulu panjang masing-masing vektor, kemudian hasilnya baru kalian jumlahkan. Seperti itu. Nah, kita kerjakan dulu soal yang pertama. Tadi Ibu bilang apa? Kita hitung dulu vektor U ditambah vektor V. Kalian tambah dulu, jadi seperti ini. X ditambah X, 1 tambah 1. Lalu Y ditambah Y, berarti negatif 3 ditambah 1. Lalu Z ditambah Z, berarti 2 ditambah 0. 1 ditambah 1, 2. Negatif 3 ditambah 1, negatif 2. 2 ditambah 0, 2. Berarti vektor U ditambah vektor V hasilnya ini. Nah, baru deh kita hitung panjangnya. Maka panjang vektor U ditambah vektor V adalah 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat 4, negatif 2 kuadrat 4 juga. Ditambah 2 kuadrat 4, berarti hasilnya adalah akar 12. Akar 12 bisa disederhanakan menjadi 2 akar 3. Selesai. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, yang ini nih. Ini artinya kita hitung dulu masing-masing panjang vektornya. Berarti panjang vektor U adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, yang artinya 1 kuadrat ditambah negatif 3 dikuadratkan, lalu ditambah 2 dikuadratkan. 1 kuadrat 1, negatif 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, berarti hasilnya akar 14. Lalu kita hitung deh panjang vektor V juga dengan rumus yang sama, berarti hasilnya 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Hasilnya adalah 1 tambah 1 tambah 0 sama dengan akar 2. Nah, setelah itu baru kita masuk ke sini. Panjang vektor U ditambah panjang vektor V sama dengan akar 14 ditambah akar 2. Ini tidak bisa kita jumlahkan ya, berarti hasilnya seperti ini saja. Oke, sudah paham semuanya? Nah, jika belum paham, silakan kalian tanyakan di forum diskusi. Jangan malu-malu buat bertanya. Kalau mau bertanya sesat di jalan. Oke? Cukup sekian video dari Ibu. Silakan kalian pelajari kembali dan kalian catat materinya di buku tulis. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.